Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih hari ini dengan Miss Febri. Kita masih melanjutkan materi kita yang kemarin, masih di materi persamaan kuadrat. Di sini Miss Febri nanti akan jelaskan untuk bentuk dari pemfaktoran berikutnya. Langsung saja ya. Oke, kemarin kita masih di sini ya, memfaktorkan. Nah, kemarin Miss Febri baru kasih dua bentuk ya untuk pemfaktoran. Nah, sekarang ada bentuk berikutnya yaitu bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini bentuk persamaan kuadrat lengkap. Kenapa bisa disebut lengkap? Karena dia ada x kuadrat plus bx-nya ada plus c itu adalah konstantanya juga ada. Nah, jadi dia disebut sebagai persamaan kuadrat lengkap. Nah, kalau bentuknya seperti ini, di sini untuk tanda plus bx plus c, nanti dia relatif ya. Maksudnya relatif itu tergantung dari soal. Bisa aja nanti di sini dia tandanya min, di sini plus, atau sebaliknya, di sini tandanya plus, di sininya min, atau dua-duanya bahkan min, nggak apa-apa, sama aja ya. Jadi ini nggak mesti harus bentuk soalnya berarti plus semua dong Miss, nggak ya. Jadi dia tergantung soal. Oke, langsung saja. Nah, bagaimana kalau misalkan kita disuruh memfaktorkan bentuk yang seperti ini, yaitu bentuk persamaan kuadrat yang lengkap, maka caranya yaitu ubah menjadi bentuk buka kurung x plus p, buka kurung lagi, x plus q sama dengan 0. Jangan lupa ya, selalu kalau di persamaan kuadrat itu, saat kamu memfaktorkan, dia harus disama dengan 0. Nah, bentuknya seperti ini, jadi kamu pokoknya harus sediakan dua kurung di sini. Nah, berhubung dia di sini depannya adalah x kuadrat, makanya di setiap kurungnya tuh di depan sudah disediakan x sama x. Nanti pada saat dia dikali, kalau misalkan kalian ingat perkalian pelangi tuh yang 4 langkah. Nah, pada saat dia dikali, nanti kan ini kan x dikali x, maka hasilnya pasti depannya adalah x kuadrat. Jadi seperti itu. Terus untuk mencari p dan q bilangannya ini, nanti itu ada caranya. Nah, ini dia. Dengan syarat, jadi kalau kamu ingin mendapatkan bilangan atau angka p sama q-nya itu berapa, itu caranya adalah, nah di sini kalau dia dikali, maksudnya si P dengan si Q-nya itu nanti dikali, maka hasilnya harus si C. C itu siapa? Si konstanta. Ya. Jadi kalau misalkan titik-titik dikali titik-titik, titik-titik itu maksudnya bilangannya si P dan bilangannya si Q. Kalau dia berdua dikali, hasilnya harus menghasilkan si C. C itu siapa? Konstantanya, ya. Terus satu lagi, kalau misalkan si bilangan P itu ditambah dengan si bilangan Q-nya, maka hasilnya harus menghasilkan si B. Harus sama dengan B. Siapa B? B itu ini, yang nempel sama variabel si X. Ya, jadi seperti itu. Untuk mendapatkan si P dan si Q, nah, caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Kalau dia dikali, pokoknya nih hasilnya harus si C, harus konstantanya tuh. Dan kalau dia ditambah, maka hasilnya harus si B, ya. Nah, biar lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soal. Oke, di sini bisa punya contoh. Yang pertama, akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0 adalah, nah perhatikan tanda di sini. Tadi kan bentuknya itu misalnya tulisnya x kuadrat plus bx plus c kan ya. Nah ternyata di soal untuk contoh yang pertama dia buktinya tandanya min. Ini juga min. Nah jadi memang itu tandanya tergantung soal ya, jadi tidak mesti plus. Oke, langsung saja di sini perlu kalian ingat bahwa, nah tadi
si 4 ini nih, angka yang nempel sama si X, dia disebut sebagai si B. Iya kan ya? Kan bentuknya X kuadrat plus BX. Nah, berarti si 4 ini adalah si B. Terus kemudian, nah ini si min 12, jadi tanda si minnya ini harus ikut ya, disebut itu adalah si C. Begitu juga untuk si B tadi, jangan cuma 4 doang, tapi tanda di depannya karena ada minnya, berarti nilai B-nya itu adalah min 4. Ya. Terus untuk si C-nya itu sendiri, itu bukan 12, tapi min 12. Jadi tanda min di depan angka dia diikutkan, ya, diikut sertakan. Oke, nah kalau bentuknya seperti ini tadi, masih ingat? Ini bentuk persamaan kuadrat yang lengkap kan ya? Maka penyelesaiannya tadi Miss Silvi jelaskan gimana caranya. Ya, sediakan dua kurung. Nah, pasti depannya udah disediakan X. Di sini juga X di masing-masing kurungnya. Nah, kemudian harus kita cari bilangan si P sama bilangan si Q. Gimana supaya dapat si bilangan P dan Q-nya ini? Ada syaratnya tadi. Gimana? Kalau dia dikali, hasilnya harus si C. Berarti hasilnya nanti harus min 12. Kalau dia ditambah, P dan Q-nya itu ditambah, harus menghasilkan si B. Berarti harus hasilnya min 4. Nah, ini harus kalian ingat ya. Jadi kalau dikali, hasilnya harus si C. Harus C-nya tuh. Berarti harus ini min 12. Kalau dia ditambah, berarti hasilnya harus si B. Oke, langsung saja kita jawab di sini. Nah, perhatikan langkah-langkah untuk menjawabnya. Sebenarnya tulis dulu untuk soalnya ya, X kuadrat min 4X min 12 di sini. Nah, kalau sudah, ini soalnya. Langkah pertama adalah kamu sediakan dua buah kurung, yang masing-masing kurungnya di depannya itu sudah ada variabel X. Sudah pasti, ya. Karena kan di sini dia soal persamaan kuadratnya X kuadrat. Berarti nanti kalau dia dikali perkalian yang pelangi nih, kan X kali X pasti depannya itu hasilnya jadi X kuadrat. Nah, kalau sudah disediakan dua kurung seperti ini, pasti di sini kita cari dong X plus berapa gitu, atau X min berapa gitu kan ya, angkanya kan. Nah, untuk mendapatkan itu, tadi pakai yang syarat tadi. Nah, ingat, Miss Febri kan tadi bilang, nah, berapa kali berapa ya yang hasilnya harus si, kalau dikali hasilnya harus tadi siapa? Kalau dikali hasilnya harus si C. Nah, sekarang kita lihat C-nya berapa C-nya tadi. Nah, ini C-nya nih yang konstanta. Min 12. Berarti kalau dia dikali hasilnya harus min 12. Terus satu lagi. Kalau dia ditambah, maka hasilnya harus, tadi kalau ditambah hasilnya harus siapa? Si B. Nah, B-nya tadi berapa B-nya? Min 4. Jangan ketinggalan minnya ya. Nah, berarti kalau misalkan dia ditambah hasilnya harus min 4. Nah, tugas kamu adalah mencari bilangan di sini supaya kalau dia dikali hasilnya min 12 dan kalau nanti dia ditambah hasilnya si min 4. Nah, ini bilangan atas ini baik yang perkalian maupun yang penjumlahan ini bilangannya itu harus sama ya. Nah, cara gampangnya gini. Pertama, kamu cari aja yang hasilnya perkalian. Jadi, kira-kira angka berapa aja sih yang hasilnya itu nanti dia menghasilkan hasil 12. Bilangan perkalian berapa aja sih yang nantinya hasilnya menghasilkan angka 12, angka 12. Nah, terus yang menghasilkan angka 12 itu kan bisa 1 kali 12, 4 kali 3, 6 kali 2, kan banyak tuh ya. Nah, yang kamu pilih dari masing-masing bentuk perkalian itu adalah yang kalau kedua bilangan perkalian itu, yang menghasilkan 12 itu tuh, kalau dia ditambah ataupun dia dikurang, hasilnya harus menghasilkan angka 4. Ini minnya kita abaikan aja dulu. Minnya kita abaikan saja dulu. Jadi kita cukup mencari angka yang kalau dia dikali hasilnya berarti harus 12 nih. Nah, tadi pilihannya bisa 1 kali 12, bisa 6 kali 2, bisa 4 kali 3. Iya kan ya?
Nah, dari 3 pilihan itu, kan udah tuh segitu doang kan ya, yang menghasilkan angka 12 kalau dikali. Nah, dari 3 pilihan itu, manakah yang kalau kedua bilangan perkalian itu dia ditambah atau dikurang, yang hasilnya 4. Nah, yang 6 kali 2 kan ya? Nah, 6 sama 2 kan? Nah, berarti di sini kita ambil yang 2 kali 6. Perkalian 2 kali 6. Ini kan kalau dia ditambah 8. Tapi kan kalau dia dikurang, si 6 kurang 2 kan hasilnya 4 kan ya? Nah, kalau dia dikurang pokoknya yang besar kurang yang kecil ya pastinya. 6 kurang 2 pokoknya hasilnya dia menghasilkan si 4. Jadi seperti itu. Kenapa 1 sama 12, 1 kali 12 nggak diambil? Karena kalau 1 ditambah 12 kan hasilnya 13. Nggak ada hubungannya dong sama si 4 ini. Terus kalau 12 dikurang 1 hasilnya 10. 12 kurang 1 hasilnya 11. Berarti kan jadinya nggak ada kaitannya sama ini kan. Terus juga kenapa 4 kali 3 nggak kita ambil? Karena kalau 4 dan 3 kita tambah hasilnya 7. Sedangkan kalau kita kurang, 4 dikurang 3 hasilnya 1. Nggak ada hubungannya sama dia kan? Nah, jadi yang kamu ambil nanti angka perkaliannya yang ada hubungannya sama ini nih. Hasil penjumlahannya nih. Hasil jumlahnya berapa nih? 4 kan? Tuh. Nah, berarti ya udah harus 4. Nah, ini di sini isinya juga sama angkanya. 2 sama 6. Nah, sekarang tugas kita tinggal ngecek tanda. Nah, ngecek tanda kan ini kan 2 dikali 6 emang bener min 12. Kan enggak, harusnya plus 12. Terus ini juga 2 ditambah 6 emang hasilnya min 4. Kan enggak, harusnya 8. Nah, berarti masih belum bener ini kan? Nah, berarti ini di antara dua bilangan ini bisa salah satunya kita kasih tanda min atau dua-duanya kita kasih tanda min supaya. Nah, kalau tadi awal kita udah cari hasil perkalian bilangan yang menghasilkan si 12, sekarang untuk ngasih tanda nih, buat nentuin tanda min atau plusnya nih. Nah, di sini nih, di antara 2 atau si 6 ini tandanya min atau plus, kamu lihat hasil jumlahnya di sini. Hasil penjumlahannya harus berapa? Min 4. Oke, berarti supaya min 4, maka yang min harus yang mana? Yang 2 atau yang 6? Atau kedua-duanya? Nah, udah pasti yang 6 dong. Kan 2 ditambah min 6, pasti hasilnya nanti dia min 4. Ya kan ya? Oke, berarti kita kasih tanda min di angka si atau di bilangan si 6-nya ini. Terus kita cek nih, 2 dikali min 6, apakah sudah benar min 12? Sudah ya. Terus 2 plus min 6, ini plus kali ini nanti kan ketemu min ya. 2 min 6 kan hasilnya min 4. Sudah benar ya? Nah, barulah kita dapat bilangan si P dan si Q-nya. Inilah si P dan inilah si Q. Kalau sudah terus diapain? Kita taruh deh di sini. Kan emang bentuknya harus X plus P, X plus Q gitu kan ya? Nah, ini naruh di sini tergantung tanda. Lihat, ini si 2, dia tandanya apa? Plus kan? Ya udah berarti kita tulis di sini plus 2. Terus kalau yang 6 kan tandanya min. Ya berarti kita tulis di sini min 6. Kalau sudah, kan ada 2 kurung nih. Berarti kurung yang pertama dia disebut sebagai X1 dan kurung yang kedua dia disebut sebagai X2. Nah, untuk mencarinya kayak kemarin. Nah, kalau di dalam kurungnya bertanda plus, pasti nanti hasil X1-nya dia sama dengan min 2. Dan kalau nanti dia di dalam kurungnya tandanya min, nah pasti nanti hasil X2-nya itu adalah plus 6. Kayak di sini, untuk si X2, kan dia X2-nya itu X min 6 ya. Tandanya min, berarti nanti hasil X-nya atau akarnya itu pasti tandanya plus 6. Maka jadi kesimpulannya, untuk nilai X1-nya itu adalah min 2 dan X2-nya itu adalah 6. Jadi kita sudah dapat deh nih akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 4X min 12. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas. Kurang lebihnya Miss Febri mohon maaf. Kalau ada yang masih kurang paham, bisa langsung tanyakan saja. Untuk lebih jelasnya nanti Miss Febri ada contoh berikutnya di video selanjutnya. Oke, Miss Febri akhiri dulu sampai sini.